Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya, selamat siang dan selamat malam. Semoga teman-teman dan sekeluarga dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Pada kali ini teman-teman kita akan bahas lagi mengenai obat ya. Nah, tema kali ini yang kita bahas adalah kapan sampai kapan obat masih bisa kita konsumsi setelah kita membuka kemasan dari pabriknya. Apakah sampai tanggal kadaluarsanya atau ada aturan waktu sampai berapa lama? Oke, itu ya. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Sebelumnya kita akan membahas mengenai obat aman. Nah, obat aman itu seperti apa teman-teman? Nah, obat aman jelas yang pertama obat tersebut tidak kadaluarsa. Tanggal kadaluarsa atau expired date itu biasanya tercantum di kemasan obatnya. Kita bisa lihat tuh sampai kapan tanggalnya, sampai tahun berapa, bulan berapa, bahkan sampai tanggal berapa. Tanggal kadaluarsa adalah tanggal jaminan dari pabrik obat itu aman digunakan sampai tanggal yang disebut di kemasan obat tersebut teman-teman. Akan tetapi ini ada aturan mainnya, ada syaratnya. Syaratnya yaitu selama obat itu belum dibuka dari kemasan pabriknya. Itu yang pertama. Yang kedua, selama obat itu disimpan sesuai arahan anjuran perintah dari pabrik tersebut. Misalkan nih ada obat yang harus disimpan di suhu kamar, disimpan di kulkas dan sebagainya. Nah, informasi tersebut semuanya tertuang di dalam kemasan obatnya teman-teman. Nah, jadi kemasan obat itu teman-teman ada maksud dan tujuan dari pabriknya untuk menjamin obat itu aman digunakan sampai tanggal yang disebutkan tadi. Jadi tidak hanya untuk gaya-gayaan saja. Nah, tidak seperti kita berpenampilan seperti ini hanya untuk menarik perhatian si dia, si itu dan si mereka. Bukan seperti itu. Kita kembali lagi ke topiknya tentang obat aman. Nah, obat aman tadi yang pertama jelas tidak kadaluarsa ya teman-teman semuanya. Yang kedua, obat itu tidak rusak. Nah, obat rusak ini berbagai macam penyebabnya teman-teman. Yang pertama mungkin disimpan di tempat yang tidak sesuai arahan pabriknya. Yang kedua, telah dibuka dari kemasan pabriknya. Nah, kita akan fokus ke pembahasan mengenai obat setelah dibuka dari kemasan pabriknya itu berapa lama kita bisa sampai menggunakannya. Apakah sampai tanggal kadaluarsanya atau tidak? Nah, tentu jawabannya adalah tidak. Ada batasan waktu tertentu obat itu setelah dibuka dari kemasan pabriknya tidak bisa aman sampai tanggal kadaluarsanya. Walaupun kita menyimpan sesuai dengan arahan dari pabriknya, misal kita simpan di kulkas atau di suhu ruang sesuai ketentuan yang dibuat oleh pabriknya, itu tidak akan bisa menjamin keamanan obat tersebut sampai tanggal kadaluarsanya. Ada batasan waktunya. Nah, batasan waktu tersebut di dunia farmasi disebut BUD atau itu singkatan dari Beyond Use Date. Dalam hal ini saya mengambil teori dari USP ya teman-teman. USP itu adalah United States Pharmacopoeia atau Pharmacopoeia yang dibuat oleh Amerika Serikat. Nah, di situ buku itu isinya adalah tentang berbagai informasi tentang obat, dari obat A, B, C, D, E, sediaan obat A, B, C, D, E semuanya ada. Di buku tersebut disebutkan seperti ini teman-teman semuanya. Nah, disimak ya, seperti ini. Oke, apakah teman-teman sudah menyimak semuanya? Apakah ada yang bingung? Apakah ada yang sudah paham? Ya, mari kita bahas bersama-sama satu persatu. Yang pertama, untuk sediaan obat solid atau padat. Nah, ini contohnya ada kapsul, tablet, dan puyer racikan. Nah, obat ini teman-teman bisa digunakan setelah dibuka dari kemasan pabriknya selama batas waktu 180 hari atau 6 bulan. Mari kita simak satu persatu tentang obat sediaan solid atau padat ini.
Yang pertama, tablet atau kapsul yang dikemas dalam kemasan strip atau blister teman-teman. Nah, untuk kemasan strip dan blister ini itu sangat menyenangkan sekali teman-teman. Kenapa menyenangkan? Karena dia dikemas satu persatu dari pabriknya. Jadi ketika kita membuka satu tablet yang terpengaruh oleh lingkungan, yang terbatas 180 hari, ya hanya satu tablet itu saja. Untuk tablet-tablet lain yang belum dibuka itu masih bisa bertahan sampai tanggal kadaluarsanya. Oke, nah selanjutnya untuk tablet atau kapsul dalam kemasan botol. Nah, ada juga nih pabrik obat yang membuat tablet atau kapsul dalam kemasan botol. Jadi satu botol itu isinya mungkin ada 100, 30 atau 50. Nah, untuk tablet yang seperti ini atau yang kemasan botol, setelah kita membuka botolnya, 100 tablet tadi hanya boleh digunakan dalam waktu 180 hari setelah kita membukanya. Nah, kenapa? Karena 100 tablet tadi, 100 kapsul tadi langsung terkontak dengan lingkungan, sudah tidak ada jaminan atau keamanan dari kemasan pabriknya tadi teman-teman. Nah, itu yang perlu kita ingat-ingat. Nah, tentang tablet seperti itu, tentang kapsul seperti itu. Nah, selanjutnya tentang puyer racikan. Puyer racikan pun sama teman-teman. Puyer racikan setelah tanggal dibuatnya, setelah tanggal dibuat puyer racikan itu dia bertahan hanya boleh digunakan 180 hari setelah puyer racikan itu dibuat. Tuh ya, untuk puyer racikan ini ada ketentuan khusus. Nah, walaupun aturannya tadi 180 hari teman-teman, selama 180 hari, mungkin sebelum 180 hari puyer itu sudah berubah warna, berubah bau, atau mungkin lembab, basah. Nah, itu tidak boleh digunakan juga. Karena apa? Tentunya dia sudah berubah, mengalami perubahan bentuk, perubahan warna, perubahan bau. Nah, itu membuat keamanan obatnya terganggu. Itu juga tidak boleh digunakan. Itu ya, mengenai sediaan obat solid. Selanjutnya yang kedua, mengenai sediaan sirup kering. Apa itu sirup kering? Sirup kering itu contohnya kalau kita pernah menjumpai botol sirup isinya di dalamnya hanya serbuk saja. Nah, itu kita perlu menambahkan air terlebih dahulu. Penambahannya sesuai aturan pabrik. Di pabriknya itu biasanya mencantumkan berapa mili air yang harus kita tambahkan di situ. Nah, itulah namanya sirup kering. Untuk sirup kering, setelah dia ditambahkan air, hanya bisa digunakan maksimal 14 hari. Pada umumnya yang terjadi di lapangan, sirup kering itu seringnya adalah antibiotik teman-teman. Untuk antibiotik ini dia hanya bertahan 7 hari saja. Pabrikan obat sudah membuat warning, peringatan bahwa sirup antibiotik setelah ditambahkan air bertahan hanya 7 hari saja. Setelah itu bagaimana? Ya harus kita buang karena keamanannya sudah tidak terjamin lagi. Nah, begitu untuk sirup kering teman-teman. Selanjutnya untuk sirup cair, sirup yang berisi cairan. Tentunya kita semua tahu sirup yang cair itu seperti apa. Kadang ada kayak paracetamol sirup, antasida sirup, vitamin anak yang sirup. Nah, untuk sirup yang berisi cairan, dia bertahan maksimal 35 hari setelah kemasannya dibuka. Setelah itu ya dibuang, tidak boleh dipakai lagi karena keamanannya sudah tidak terjamin lagi. Nah, yang selanjutnya adalah sediaan obat topikal. Sediaan obat topikal adalah sediaan obat yang cara pemberiannya hanya di luar tubuh kita teman-teman, hanya dioleskan. Nah, ini tidak sampai masuk ke dalam tubuh kita. Contohnya adalah salep. Salep terbagi menjadi beberapa jenis teman-teman. Nah, salah satunya kalau kita lihat dari basisnya atau bahan dasarnya, salep itu dibedakan menjadi dua, yaitu salep yang mengandung air dan salep yang tidak mengandung air atau minyak. Nah, untuk salep yang mengandung air ada beberapa jenis atau contohnya teman-teman, yaitu dia adalah krim dan gel, dan mungkin yang lainnya masih ada lagi. Nah, yang kedua, untuk salep yang tidak mengandung air atau mengandung minyak, biasanya dari pabrik itu memberikan keterangannya hanya salep, begitu. Untuk sediaan salep yang mengandung air teman-teman, setelah kita buka dari kemasan pabriknya, dia hanya bisa mampu bertahan 35 hari saja. Nah, sedangkan untuk salep yang tidak mengandung air, setelah kita buka dari kemasan pabriknya, dia mampu bertahan sampai 180 hari atau 6 bulan. Nah, itu ya.
Selanjutnya untuk tetes mata. Tetes mata ini terbagi jadi dua jenis teman-teman. Ada yang pertama kemasan botol, ada yang kemasan mini dose. Seperti ini gambarnya. Untuk tetes mata yang kemasan botol, setelah kita membuka dari kemasan pabriknya, itu boleh digunakan maksimal 30 hari saja. Nah, sedangkan untuk tetes mata kemasan mini dose, setelah kita buka dari kemasan pabriknya, dia hanya bertahan 3 hari. Nah, oke ya, itu ya tentang tetes mata. Nah, yang selanjutnya adalah insulin teman-teman. Insulin ini bentuk sediaannya adalah pen teman-teman. Insulin biasanya digunakan untuk terapi pengobatan gula atau diabetes. Nah, untuk sediaan insulin teman-teman, setelah dia dibuka dari kemasan pabriknya, dia bertahan maksimal 30 hari. Untuk pen insulin ada perlakuan khusus teman-teman, yaitu untuk pen insulin yang dipakai atau sudah dibuka mau dipakai, setelah itu disimpan di suhu ruangan saja. Loh, kenapa? Nanti kok malah rusak? Padahal insulin kan penyimpanannya di kulkas. Lah, kenapa ini? Karena begini ceritanya. Insulin itu nantinya kan kita suntikan di tubuh kita agar insulin tersebut masuk ke tubuh kita dan membantu mengontrol gula kita. Nah, insulin apabila kondisi dingin disuntikan di tubuh kita pasti akan menimbulkan nyeri yang lebih besar dibandingkan insulin yang kondisinya hangat atau menyerupai tubuh kita. Dan ada keterangan lain juga, untuk insulin yang disimpan di suhu ruangan ini dia juga mampu bertahan secara aman dan stabil selama 30 hari. Jadi aman teman-teman semuanya. Nah, akan tetapi untuk insulin yang belum dipakai atau masih tersegel, yang dipakai masih nanti, itu yang disimpan di kulkas. Karena apa? Mungkin kita pakainya masih lama, besok dan seterusnya. Jadi untuk memperpanjang masa usia obatnya, yang belum dipakai tadi kita simpan di kulkas. Sedangkan yang mau dipakai atau hendak dipakai selanjutnya disimpan di suhu ruangan saja, tidak perlu di kulkas lagi. Itu ya. Begitu ya teman-teman penjelasan mengenai sampai kapan kita boleh memakai, mengkonsumsi obat setelah kita membuka dari kemasan pabriknya. Nah, saya rangkum dalam tabel berikut ini. Oh ya, ada sedikit tips nih teman-teman. Apabila teman-teman mempunyai obat di rumah, simpanlah obat tersebut sesuai anjuran, perintah, informasi dari pabrik obat tadi. Apakah dia harus disimpan di kulkas atau apakah dia harus disimpan di suhu ruangan. Kan ada yang beranggapan seperti ini nih, obat ini saya simpan di kulkas biar awet selama-lamanya seperti cintaku kepadanya. Oh, tidak seperti itu teman-teman. Nah, untuk obat walaupun dia disimpan di kulkas, apabila setelah dibuka, aturan lama obat itu boleh digunakan setelah kemasan dibuka ya, seperti yang saya jelaskan tadi. Tidak bisa kita simpan di kulkas, bisa aman kita gunakan selama-lamanya, tidak bisa. Tidak seperti itu teman-teman. Itu ya. Tips berikutnya adalah selalu berikan tanggal, selalu berikan waktu kapan kita membuka obat untuk obat-obat yang tidak habis sekali pakai, contoh sirup atau mungkin yang kapsul kemasan botol tadi. Selalu berikan tanggal agar kita mudah mengingat-ingat kapan dia kita buka dan kapan batas waktu obat itu boleh kita gunakan lagi. Itu ya. Tips berikutnya adalah belilah obat sesuai kebutuhan saja. Nah, maksudnya begini, obat terkadang ada kemasan 60 ml, 120 ml, 300 ml, contohlah vitamin. Misal kita punya anak ingin membelikan vitamin, kebutuhan anak dalam satu hari itu hanya mungkin 1 sendok teh atau 1 sendok takar atau 5 mili saja dalam sehari. Nah, apabila kita membeli yang kemasan 60 mili, tentunya 60 mili kita bagi 5 mili, ketemulah 12 hari. Jadi obat tersebut 12 hari habis, itu aman. Nah, apabila kita membeli kemasan yang 300 mili, kita bagi 300 mili dibagi 5 mili, ketemu 60 hari. Nah, jadi obat itu akan habis dalam 60 hari. 60 hari ini sudah melewati batas aman sirup, boleh diminum setelah kemasan pabriknya kita buka. Nah, itu sangat mubazir sekali. 30 hari masih aman kita gunakan, 30 hari selanjutnya sampai hari ke-60 itu
keamanannya sudah tidak terjamin teman-teman. Jadi beli obat sesuai kebutuhan saja. Oke ya. Nah, itu tadi pembahasan hari ini tentang sampai kapan kita boleh mengkonsumsi obat, sampai kapan kita boleh meminum obat setelah kita buka kemasan pabriknya. Semoga wawasan ini menambah ilmu kita, menambah pengetahuan kita tentang obat, sehingga kita bisa meminum obat dalam kondisi obat yang aman. Gitu. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.